Somad itu makan duit haram. Maka saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai hari ini tidak pernah makan duit karena saya makan nasi. Dan tidak ada duit haram yang saya makan. Kepada yang menuduh saya, berhentilah kalian menfitnah. Dah cukup. Karena kalau kita pikirkan itu kita capek. Tetap juga saya diejek-ejeknya. Saya pergi ke polisi, saya lapor. Saya punya piutang sudah saya minta selama 3 kali, tapi tak juga dibayarnya. Terus kalau berjumpa kayak nggak kenal. Seharusnya saya gimana Pak Ustadz? Laporkan ke Polda. Polda Jalan Sudirman. Tak sanggup, Polsek, Polres Kampar. Paling rendah, Polsek Kecamatan. Buat BAP bahwa dia tak bayar utang. Waktu meminjam, oh, manisnya semanis diabetes meletus. Pas giliran membayarnya, jadi saya pernah bertamu ke rumah orang di Bogor. Dia tulis dari depan rumahnya itu, memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman itu katanya menambah musuh. Maka saya kalau datang orang minjam duit, Ustadz minjam saya duit ini 100.000, tak usah pinjam, bawalah balik. Aku mau minjam Pak Ustadz, daripada kita berkelahi nanti rusak hubungan kita, baguslah tak usah, bertambah musuhku nanti. Menambah musuh, memberi pinjaman menambah musuh. Hati-hati yang meminjam tak balik, ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mati jadi anggau gara-gara tak membayar utang. Nanti kita bahas khusus tentang anggau. Bagaimana reaksi kita terhadap aib buruk yang disebar di lingkungan keluarga terhadap kita? Perlukah kita mendatangi mereka untuk memberi penjelasan? Udah berusaha untuk ikhlas tapi hati ini masih belum terima. Saya kalau dibully orang, diejek orang, saya jelaskan sekali. Setelah saya jelaskan sekali, cukup. Karena kalau kita jelaskan kita capek. Somad itu makan duit haram. Maka saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai hari ini tidak pernah makan duit karena saya makan nasi. Dan tidak ada duit haram yang saya makan. Kepada yang menuduh saya, berhentilah kalian menfitnah. Dah cukup. Karena kalau kita pikirkan itu kita capek. Tetap juga saya diejek-ejeknya. Saya pergi ke polisi, saya lapor. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam. Ini orang mengejek-ejek saya. Ini orangnya. Ini screenshotnya di medsos. Oke, kalau gitu Ustaz kami BAP, silakan. Ketiklah semua. Kapan saudara mendapatkan? Tadi siang. Di mana? Di internet. Website apa? Facebook. Sudah selesai. Oke, nanti Ustaz akan dibawa, ya. Datang saya di Assalamualaikum kepada saudara Abdul Somad, datang ke kejaksaan. Datang saya. Mana dia yang mengejek itu? Mencret dia tak datang. 2 kali saya datang. 2 kali saya datang ke Jalan Sudirman. Tak datang. Rupanya jago di medsos aja. Jadi saya kalau diejek orang, pertama saya klarifikasi. Kalau dia terus, saya polisikan. Ketawa. Cocok itu kata dia. Cocok itu Ustaz. Gua banget gitu. Kalau udah setuju dia selesai itu dah. Ibu pun juga gitu. Kalau ada memfitnah-fitnah ibu di lingkungan itu, undang orang tuh, namanya acara konferensi pers. Klarifikasi. Ini sudah seliweran ini berita di perumahan kita. Kabarnya kalian menuduh saya punya santet.
Jadi saya perlu klarifikasi bahwa sampai hari ini belum ada. Dan saya ini orangnya pengajian. Tapi kalau kalian masih tetap, saya insya Allah akan bawa ini ke Polda. Siap-siap kalian masuk penjara, berpisah kalian sama laki kalian. Tinggal anak-anak kalian, masuk penjara kalian nanti. Bolehkah kita mengingat hari lahir dengan acara meriah di rumah, misalnya makan bersama? Apa salahnya ngundang orang makan? Mana ada doa tolak makan? Yang ada tuh tolak bala. Saya kalau ibu undang datang saya. Karena tak pernah kalian ngundang, maka saya tak datang. Cobalah undang, datang saya. Tapi jangan ada acara-acara yang meniru tradisi orang Majusi. Orang Majusi itu memintanya kepada api. Jadi dipejamkan waktu mengembus api itu. Apa permintaan mama tadi? Jadi waktu meminta itu, waktu mengembus api itulah minta. Ditanya sama lakinya, mama minta apa tadi? Ada deh. Waktu menembus api itu, kita mintanya kepada Allah. Jadi tetap kenduri, habis kenduri itu suruh Ustaz Somad doakanlah. Ya Allah, berkahilah umur ibu ini ya Allah, sehatkanlah badannya. Tak ada kita nyembah api di situ. Jelas? Minta doa juga Ustadz untuk orang yang sudah lama menginginkan keturunan, terutama ya nanti sama di akhir majelis kita berdoa mudah-mudahan diberikan keturunan anak cucu yang soleh dan soleh. Sulit tak bagi Allah untuk mengasih keturunan? Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun. Bayangkan umur, pejamkan mata, bayangkan laki-laki umur 86 tahun. Bininya sudah diponis orang, maaf cakap, mandul, namanya Hajar, namanya Sarah. Ternyata apa yang terjadi? Lahir anak laki-laki dari Hajar waktu umur Nabi Ibrahim 86. Itulah anaknya Ismail. 13 tahun sesudah itu, 86 tambah 13 sama dengan 99. Umur 99, istrinya yang udah diponis tak akan punya anak, sampai mati bininya itu punya, hamil. Itulah anak dari Sarah, lahirlah anak laki-laki namanya Ishak. Apalah Ismail lahir 2 kali? Gimana ceritanya? Yang pertama tadi Ismail, nama emaknya Hajar, umur Nabi Ibrahim 86. Yang kedua nih Ishak, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Sebenarnya Allah cuma ingin doamu lebih lama. Allah ingin sujudmu lebih khusyuk. Allah ingin air matamu jatuh berderai. Disitulah turun rahmat Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang kalau masak tauhidnya kepada Allah, husnuzon kepada Allah, tak risau dia dengan hidup, tak gelisah dia dengan hidup. Tapi kalau tauhidnya setengah masak, yang enak setengah masak itu cuma telur ayam. Hidup ini yang paling indah adalah husnuzon, berserah diri kepada Allah. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal, husnuzon pada Allah. Ada anak, alhamdulillah. Tak ada, berarti Allah menyelamatkan. Dapat anak 10-10nya durhaka. 1 narkoba, 2 pemabuk, 3 sakau. Allah sayang, dibuatnya tak punya keturunan. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Setelah itu serahkan pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apakah saya buka usaha jual beli motor bekas, pembeli mau melakukan kredit dengan perantara bank, apakah saya kena riba? Saya punya motor. Motor saya ini mau dibeli sama ustazah. Lalu kemudian dicicilnya selama 2 tahun. Boleh apa tak boleh? Boleh.
tulis di Google ibu tuh, tulis itu Somad Morocco Kredit. Buka google.com. Setelah itu tulis di situ SOMAD MOROCCO spasi kredit, enter. Nanti dapat tulisan nih, Somad Morocco Kredit, lengkap adalah Somad Morocco Kredit. Share ke grup kita. Ini pengajiannya ada grupnya Ustazah, ada grupnya. Share ke grup. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Sekarang sudah 2023, 13 tahun yang lalu udah saya tulis. Belum kalian lahir udah ada tulisan bahwa kredit hukumnya boleh, kredit panci, kredit. Di rumah saya itu Pak Ustadz yang lunas cuman saya, inilah kata ibu. Aku inilah cuma yang lunas, yang lain kredit Pak Ustadz. Tak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meminjam uang. Jadi selama kami di abang mengkredit mobil ke saya, motor ke saya, rumah ke saya, tak apa-apa. Tapi begitu ada orang ketiga di antara kami, nama orang ketiga itu finance, keuangan. Akhirnya beliau minjam uang, uangnya dibeli ke rumah, maka sebenarnya membeli rumah, membeli mobil, membeli motor itu cash. Yang dia bayar itu adalah uang dengan uang. Disitulah kena ribanya. Jadi uang dengan uang riba, uang dengan barang, uang dengan panci, uang dengan jilbab. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas, amin. Sepele kali ustadznya. Apakah pusar bayi boleh disimpan? Menurut orang tua bisa dijadikan obat kalau anak demam. Banyak obat lain. Karena dia bagian badan kita ini kalau udah terlepas dari badan kita dia jadi najis. Najis. Kalau putus jari saya ini masuk ke dalam simpan, dia jadi najis. Maka dia mesti ditanam, dikubur. Anak saya lahir, hari-harinya itu ditanam di tanah, kubur, udah dibuang aja, tak usah disimpan. Jelas?